Jemaat Tuhan, damai sejahtera buat kita semua. Saya secara pribadi sangat bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan semua. Apapun keadaan kita, jangan lupa bersyukur, jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan, dan jangan lupa terus bersandar kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah pemilik kehidupan kita, Dia adalah pribadi yang berotoritas atas kehidupan kita, dan yakinlah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan masih dalam tema yang sama, yaitu apa yang terjadi ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Dan satu ayat firman Tuhan yang saya ingin baca buat kita semua adalah ayat yang ke-37, pasal yang kedua dari Kisah Para Rasul. Demikian firman Tuhan. Sesudah Petrus selesai berbicara, tersentuhlah hati orang banyak yang mendengarkannya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan?" Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu ketika Roh Kudus dicurahkan. Lalu kemudian Petrus dan rasul-rasul berdiri mengajar dengan berani, mengajar dengan wibawa, mengajar dengan otoritas. Yang menarik adalah tidak seperti yang diceritakan di dalam Injil-Injil bagian akhir, bahwa orang-orang Yahudi begitu dengki, begitu benci dengan Yesus dan pengikutnya, tetapi responnya berbeda karena mereka melihat tanda-tanda yang ajaib itu. Mereka takjub. Lalu yang menarik adalah ketika mereka mendengar apa yang Petrus ajarkan, Petrus khotbahkan, mereka mulai bertanya dengan pertanyaan yang sangat serius. Mereka bertanya, "Saudara-saudara," kepada para rasul, "apa yang harus kami lakukan?" Hati mereka mulai terbuka, hati mereka mulai sadar bahwa mereka perlu sesuatu. Mereka punya kebutuhan spiritualitas, kebutuhan yang harus dijawab berdasarkan apa yang dijelaskan Petrus di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-36. Mereka sadar bahwa mereka tidak baik-baik saja dan perlu sesuatu. Mereka sadar bahwa hati mereka dikoreksi, ditegur, dan dinasehati. Bapak Ibu, ini sangat menarik sekali. Karena karya Roh Kudus yang terjadi di dalam hari Pentakosta itu bukan hanya berbicara tentang tanda, mujizat, lalu kemudian keajaiban, tetapi juga berbicara tentang perubahan hati dan kerinduan untuk bertobat. Karya Roh Kudus bukan hanya memberikan tanda dan mujizat, tetapi karya Roh Kudus juga menuntun kepada pertobatan. Keyakinan saya berdasarkan firman Tuhan, salah satu tanda dan ciri Roh Kudus bekerja adalah adanya pertobatan, adanya pembaharuan, adanya kesadaran untuk butuh Tuhan, adanya kesadaran tentang keberdosaan kita dan perlu anugerah serta pengampunan. Yang menarik adalah ketika Petrus ditanya seperti itu, maka Petrus menjawab, "Hendaklah kamu masing-masing bertobat dan dibaptis sebagai pengikut Kristus. Dosa-dosamu akan diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus." Ketika Roh Kudus berkarya dan Roh Kudus bekerja, maka karya Roh Kudus itu akan menuntun kepada pertobatan, akan menuntun kepada penyerahan hidup kepada Kristus, akan menuntun kepada pemberesan dosa, akan menuntun kepada kehidupan yang baru di dalam anugerah Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Kudus hadir, maka salah satu coraknya adalah adanya pertobatan. Meninggalkan dosa, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus, dan komitmen untuk hidup baru. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Maka hal ini bukan hanya pengalaman yang tertulis dalam kitab suci, tapi ini akan menjadi pengalaman nyata, pengalaman real yang hidup di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita, dan terus mengundang Roh Kudus dan berkarya, bekerja di dalam kehidupan kita. Kita berdoa jemaat yang terkasih. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan, untuk Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus terus memperbarui kehidupan kami sehingga dari waktu ke waktu kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus. Bertobat, meninggalkan hal yang tidak berkenan, menyerahkan hidup kepada Kristus dan memulai hidup baru.
Terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.